Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang soleh. Ustazah harap Ananda dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi bersama Ustazah Wahdini. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan melanjutkan materi tentang menelaah isi dan struktur teks eksposisi dengan kompetensi dasar 3.6, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Dan diharapkan Ananda mampu untuk menelaah struktur teks eksposisi, memahami unsur kebahasaan teks eksposisi. Jadi, struktur teks eksposisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tesis, yang berarti bagian pembuka dalam teks eksposisi, berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Disinilah seorang penulis menyatakan ataupun menjelaskan bagaimana alasan-alasan yang logis tentang sesuatu yang ditulisnya. Yang terakhir ada penegasan ulang, yang berarti kesimpulan dan bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambahkan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi, kita ambil contoh tentang permasalahan banjir. Jadi, kita jelaskan di paragraf pertama ataupun bagian pembukanya itu mengenai apa itu banjir, bisa di paragraf selanjutnya penyebab-penyebab banjir. Kemudian barulah kita menambahkan argumentasi kita, pendapat kita, alasan-alasan yang logis kenapa banjir itu bisa terjadi. Nah, ketika penegasan ulangnya, kita jelaskan kembali. Nah, banjir ini kenapa? Lalu untuk menanggulangi banjir ini seperti apa? Disinilah penulis menyatakan solusinya. Kemudian, untuk memudahkan mengingat, ada kata kunci yang bisa kita ambil, yaitu jika tesis berarti berisi tentang isu, permasalahannya, permasalahan pandangan umum penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian ada argumentasi, berarti menjelaskan tentang pendapat dan fakta-fakta. Sedangkan penegasan ulang itu adalah kesimpulan maupun rangkuman. Nah, kita lanjutkan kembali kepada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada 4. Yang pertama, menggunakan kata ganti, saya, kami, dan lainnya. Yang kedua, bersifat non-fiksi, berarti ini adalah teks yang benar-benar nyata, bukan hasil rekaan. Yang ketiga, bersifat informatif. Teks tersebut harus memaparkan informasi yang diperkaya dengan contoh, bukti, yang bisa menambah wawasan bagi pendengar ataupun pembaca. Yang terakhir bersifat faktual, berarti menggunakan fakta yang mendukung pendapat sehingga jelas kebenarannya. Nah, kita contohkan. Ini adalah sebuah contoh teks eksposisi. Jadi di sini penulis mengambil tema tentang mewaspadai bahaya kecanduan game online. Berarti bagaimana kecanduan game online ini terjadi. Nah, kecanduan terhadap internet dinilai merupakan tindakan yang biasanya dilakukan secara berulang. Itu dikatakan dengan tesis karena disinilah pengertian ataupun permasalahan awal yang disampaikan oleh penulis.
Sedangkan di argumentasi ini sudah berisikan tentang beberapa fakta-fakta seperti pendapat psikolog, ada berdasarkan penelitian dalam waktu dekat anak seperti apa, dan apa-apa saja yang bisa terjadi. Nah, sedangkan di penegasan ulang, ada saran yang diberikan oleh si penulis. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengurangi kecanduan. Nah, sampai sini mengerti kan bagaimana yang dikatakan dengan tesis, argumen, dan penegasan ulang. Lalu, jika kita menganalisis secara unsur kebahasaan, nah, seperti ini. Pronomina. Pronomina di sini kata gantinya itu adalah orang tua. Sedangkan di informatif, anak-anak yang kecanduan akan mengalami gangguan tidur, kurang nafsu makan, suka menyendiri, dan lupa waktu. Sedangkan faktanya, banyak psikolog menyatakan bahwa waktu berlebih yang dihabiskan oleh anak-anak untuk bermain game dapat membawa dampak negatif terhadap masa depan mereka. Nah, ananda-ananda sekalian, seperti kita sesama muslim, satu dengan yang lain adalah saudara. Kita itu juga dalam beragama saling mengingatkan dan menguatkan. Begitu pula dengan unsur teks eksposisi seperti struktur dan unsur kebahasaannya. Mereka itu satu. Jika disatukan berarti mereka cocok dan bisa dikatakan sebagai teks eksposisi yang utuh. Nah, kesimpulan pada hari ini, teks eksposisi memiliki struktur dibagi menjadi 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan kebahasaannya ada 4, menggunakan kata ganti, bersifat ilmiah populer, bersifat informatif, dan bersifat faktual. Nah, ananda-ananda sekalian, tetaplah untuk terus berusaha menjaga kesehatan, semangat belajar, sholat tepat waktu ya. Lebih dan kurang, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.